masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini
selain Tuhan. Kami tersungkur di kaki salib Engkau ya Bapa. Biar kemuliaan Engkau nyata di dalam kami ya Bapa. Biar semakin penuh kemuliaan-Mu di dalam kami. Kami nyatakan itu ya Bapa buat dunia saat sekarang ini. Kami bangga sungguh mempunyai Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau masih layakkan kami ya Bapa untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami berdoa buat hamba-Mu ya Bapa. Engkau urapi dia secara khusus ya Bapa dalam membawakan firman-Mu. Engkau diamkan semua suara-suara lain dalam hati kami, kecuali suara Engkau yang bersaksi tentang Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Salam sejahtera, jemaat kekasih di dalam Tuhan. Arauna bagaimana kabarnya? Dan dimanapun saudara, Bapak Ibu sudah beribadah bersama-sama saat ini, saya percaya di udara, tidak secara fisik, tapi kita lebih dari 2-3 orang yang berkumpul dan bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dan sepakat bersama-sama, maka Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kuasanya. Saudara senang saat ini kembali kita akan sama-sama belajar. Saya pun yang berkhotbah, mengajar, juga menjadi murid di dalam pengajaran saya. Dan saudara, ada satu hal yang penting yang saudara bisa perhatikan. Minggu depan kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan, Pastor Robert Cahyono. Beliau menggembalakan di Surabaya. Dan kami mengenal cukup lama konsistensi dalam pelayanan, hatinya untuk generasi. Pastikan saudara bersama-sama beribadah, siapkan catatan, siapkan hati dan pikiran untuk belajar bersama-sama dari Pastor Robert Cahyono. Jangan lupa dan tetap share juga kabar baik kepada banyak orang. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kalau beberapa minggu yang lalu saya memberi judul Merdeka di dalam kesulitan, merdeka dalam kesulitan, tentang duri dalam daging, kita belajar dari Rasul Paulus. Ada satu hal penting yang saya ingin ingatkan bersama-sama, bahwa saudara, tidak semua hal itu duri dalam daging. Duri dalam daging itu beberapa minggu yang lalu saudara bisa cek dan belajar ulang. Tipenya atau cirinya adalah membawa kemuliaan justru dalam kelemahan, kemuliaan Tuhan nyata. Christ tabernacle over us, justru Kristus berkemah dalam diri kita. Tetapi kalau itu bukan duri dalam daging, itu adalah daging yang menjadi duri, saudara. Permainan katanya ya. Minta hikmat Tuhan. Kalau itu sesuatu yang daging menjadi duri, maka itu tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya sudah banyak belajar tentang hal itu. Nah, hari ini kita masih di dalam bulan kemerdekaan, dan saya yakin Tuhan sedang menunjukkan kasih karunia-Nya atas bangsa kita, menaikkan derajat dan memuliakan bangsa kita oleh kasih karunia Tuhan. Kita masih ada di masa-masa pandemi. Saudara yang belum divaksin, saudara beri diri untuk saudara divaksin. Tetap jalankan prokes sampai benar-benar Tuhan dan mujizatnya memberi kemantapan hati kita melihat dan menjalani situasi ini. Saat ini kita belajar bersama-sama dengan judul Merdeka dalam Kedekatan. Subtemanya melepas yang baik untuk yang terbaik. Saudara, ada salah satu pahlawan kita, saudara. Kalau saudara lihat foto di depan, ada yang bisa tebak siapa beliau? Ya, tuh ada yang benar ya, Bung Hatta. Beliau terkenal dengan kejujurannya, Bapak Koperasi, tidak terlalu nampak dibandingkan Insinyur Soekarno. Tetapi tahukah saudara bahwa dia adalah rekan setia dari Bapak Soekarno, proklamator kita, dan Presiden pertama Republik Indonesia, sangat setia. Tetapi beliau juga adalah orang yang sangat apa adanya. Dari bacaan-bacaan sejarah dan juga biografi, kita tahu bahwa beliau orang yang sangat lurus, sangat jujur, tapi juga setia. Beliau bukan hanya dekat di saat-saat yang baik, tetapi juga dekat pada waktu harus menyatakan hal-hal yang tidak tepat di dalam perjalanan perjuangan saat itu. Nah, ada beberapa quote, ada kata-kata yang sangat menjadi berkat buat saya pribadi. Beliau terkenal dengan beberapa kata-katanya yang luar biasa. Yang pertama, pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-citanya. Ya, seorang pahlawan itu perlu kesetiaan, bukan untuk dikenal namanya, tetapi untuk membela cita-citanya, fokus kepada visi.
cita-cita. Beliau juga berkata, perjuanganku melawan penjajah lebih mudah, tidak seperti kalian nanti. Perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Mari kita ajarkan kepada generasi kita untuk setia. Jangan sampai terjadi seperti apa yang beliau katakan. Bahwa perjuangan kita jelas hari-hari ini kita melihat. Ajarkan cinta akan tanah air, bukan menutupi kelemahan dan keburukan yang terjadi, tapi nasionalisme perlu dikembangkan. Dan ada satu hal yang beliau katakan yang saya senang sekali, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Dan beliau menghidupi apa yang dikatakan. Nah, saya mau katakan kedekatan yang beliau junjung tinggi adalah kedekatan yang menjunjung tinggi kesetiaan. Dekat apapun rintangannya. Dan kedekatan yang menghasilkan fokus kepada visi dan goals. Mari kita belajar hari ini tentang dua tokoh, dua kisah. Yang pertama dari Matius 15, kita baca secara lebih teliti dan detail. Hari itu, ayat 21, sedikit gambaran dari kisah ini saudara. Waktu itu Yesus menyingkir karena dia mengalami penolakan dari kaum Farisi dan Saduki. Kita tahu bahwa Saduki dan Farisi itu sangat ahli hukum Taurat, sangat agamawi. Tetapi Yesus katakan seperti kubur yang dilapur putih tetapi dalamnya penuh dengan tulang-tulang tengkorak. Nah saudara, waktu dia ditolak, Yesus ditolak di situ, dia menyingkir. Dan justru, perhatikan kata-kata saya ini, pada waktu dia menyingkir, dia justru bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Apakah saya dan saudara dalam kehidupan seringkali mengalami penolakan, mengalami kesulitan mungkin? Mungkin saudara, kisah kita menjadi mirip dengan kisah Tuhan Yesus. Kita tersingkir, kita ditolak di satu tempat, kita menyingkir untuk rencana Allah yang lebih besar. Saya ingat kisah Daud, waktu dia dikejar-kejar, dia mengalami bahaya dari Raja Saul, dia justru menyingkir ke Gua Adulam dan di situ dia bertemu dengan orang-orang yang begitu hancur, terluka, tapi justru menjadi cikal bakal pasukan Daud yang luar biasa. Mari kita baca kisah di Matius 15 ini, ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ, dari daerah, ya, dari Israel, saudara, dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Saya ada memberi tebal di beberapa frasa, saudara perhatikan yang di garis di bold di situ ditebelin. Menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu sebenarnya adalah penjelasannya di ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Jadi Tirus dan Sidon itu adalah orang Kanaan, saudara. Langsung saja itu adalah orang kafir, bukan orang Yahudi dari daerah itu dan berseru. Datang perempuan itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Luar biasa, Alkitab jelas dengan detail mencatat. Lalu murid-muridnya, bukannya Yesus tidak menjawab saudara, murid-muridnya pun mengatakan seperti ini. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Penolakan demi penolakan dialami oleh perempuan Sirofenisia ini, perempuan Kanaan ini. 25, tetapi perempuan itu, saudara saya mau katakan, ini iman yang luar biasa. Ini persistence, perjuangan, keteguhan yang luar biasa. Saya berdoa urapan yang sama mengalir dimanapun engkau ada, beribadah bersama-sama. Tetapi perempuan itu mendekat di ayat 25, bukannya mendekat, menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dengan kata lain, kamu anjing, gak layak kamu. Saya gak tahu kalau saya ada di posisi seperti itu, bagaimana sikap hati saya saat itu? Bagaimana sikap hati saudara saat itu? Ayat yang ke-27, jawaban begitu manis, begitu sopan dari seorang perempuan Kanaan. Saudara jangan sampai orang-orang yang di luar Tuhan itu justru bersikap lebih sopan, lebih manis, lebih tepat bereaksi di dalam setiap situasi yang sulit dalam kehidupan. Ayat 27 kita baca sama-sama.
Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow. Saudara, Tuhan Yesus, ini penjelasan latar belakang yang kita akan sama-sama belajar. Kita tahu Sirofenisia itu adalah ya Kanaan, saudara, ya bangsa kafir. Tuhan Yesus tidak menggunakan kata anjing yang biasa, ya. Kita sedikit belajar latar belakang. Namun dia menggunakan suatu bentuk kecil, diminutif version, yaitu kunarion, yang menunjuk bukan kepada anjing-anjing yang liar di jalanan, melainkan pada anjing-anjing piaraan di rumah, ya, binatang kesayangan, ya, cute seperti itu. Binatang kesayangan. Dalam bahasa Yunani, penggunaan bentuk kata kunarion merupakan ciri khas rasa belas kasihan, rasa sayang kepada anjing yang dipelihara di dalam rumah, bukan anjing yang liar. Berarti kan sudah Yesus Kristus menghilangkan, saya pakai kata ini, sengatan yang ada dalam kata anjing dalam bahasa aslinya itu kuon, bukan kunarion. Perempuan itu, aduh saya terharu waktu membaca kisah ini. Tahukah sudah perempuan Sirofenisia, perempuan Kanaan itu dapat merasakan perbedaannya di telinganya. Pada waktu Yesus mengatakan kata anjing yang dalam bahasa aslinya waktu itu adalah kunarion, bukan kuon. Saudara, milikilah telinga, pendengaran, jasmani dan rohani yang peka menilai apa maksud, apa makna dari sebuah perkataan, tentu perkataan Tuhan atau perkataan kebenaran. Yesus justru berbelas kasih kepada perempuan ini. Dia ingin tahu sampai di mana sih iman dan kepercayaan perempuan kafir ini, kalau saya boleh katakan seperti itu. Dan saya mau katakan, perempuan Kanaan Sirofenisia ini, dia sungguh-sungguh memiliki telinga jasmani dan rohani yang melebihi telinga orang Israel, yang notabene adalah umat pilihan Tuhan. Anjing di bahasa Yahudi sangat diharamkan. Maka ada beberapa terjemahan atau ada beberapa bahasan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus dianggap rasis, dianggap waktu itu tidak tepat tindakannya. Padahal kita perlu memahami latar belakangnya. Anjing di bangsa Yahudi itu betul sangat diharamkan, saudara. Dan kita juga perlu belajar, kita hidup di mayoritas saudara kita juga yang berpemikiran sama dengan itu. Kita perlu sopan. Dan itu adalah gambaran bangsa kafir di luar Yahudi. Tahukah saudara bahwa saya dan saudara itu adalah orang yang non-Yahudi yang dianggap kafir. Kalau saya boleh katakan dengan bahasa perumpamaan bahwa anjing-anjing itu adalah saya dan saudara. Saya tidak mengatakan saya dan saudara anjing loh ya. Jadi jangan dipotong di bagian itu. Tetapi saudara, saya mengatakan saya dan saudara adalah kunarion itu. Yang kemudian diadopsi, diangkat menjadi anak. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ada satu hal yang kita perlu garis bawahi. Kunarion, anjing itu dapat remah. Saya dan saudara itu anak dapatnya roti. Saya mau katakan apa saudara? Jangan pahit hati justru menginginkan remah-remah. Pastikan bahwa saya dan saudara adalah anak. Seringkali minggu kemarin kita belajar dari Bapak Gembala. Kenapa kita rindu, malah kita ingin, wah orang gak sungguh-sungguh lebih enak. Lebih mulus jalannya, lebih banyak berkatnya. Hei, kita itu anak dapatnya roti. Roti yang terbaik di atas meja berpesta bersama Bapa di surga. Amin saudara. Jangan pahit hati justru menginginkan remah. Karena bagian saya dan saudara adalah roti yang terbaik. Roti yang terbaik dalam kehidupan pribadimu, dalam kehidupan berkatmu. Bahkan di dalam situasi sikon pandemi seperti ini. Yang percaya katakan amin. Yes, amin. Katakan aku anakmu Tuhan. Kunarion yang diangkat jadi anak itu. Nah saudara, di Matius 15 ayat 25, apa reaksi dari perempuan itu waktu mengalami penolakan demi penolakan, kata-kata yang tajam, kata-kata yang tidak enak. Kebenaran itu kadang-kadang digambarkan seperti segitiga yang tajam di semua sisinya. Kebenaran itu gak enak saudara. Jangan suka segala sesuatu yang mudah, ringan, lembek. Karena kebenaran itu sakit. Tapi justru kebenaran yang kita
tangkap, kita hidupi, itu yang memerdekakan kita semua, saya dan saudara. Nah, dalam terjemahan The Message, Matius 15 ayat 25 dikatakan, then the woman came back to Jesus, went to her knees and begged, Master, help me. Perempuan ini saat mengalami hantaman kebenaran, hantaman yang sakit, telinganya peka menilai. Dan bukan hanya itu, dia berlutut, dia tersungkur, dan beg itu ngemis, saudara, bahasa langsungnya. Tetap mohon sama Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia, tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Dan bahasa gampang, aku gak pusing yang lain. Aku gak mau yang lain. Tuhan bicara, speak something to me. Tolong aku. Beberapa minggu yang saya katakan dalam khotbah saya, bahwa anugerah itu terjadi bagi orang-orang yang humble, yang mudah dibentuk, yang rendah hati. Dan perempuan Sirofenisia, saya ulang-ulang terus, perempuan Kanaan ini mengerjakan itu. Nah saudara, tahukah saudara, siapapun, apapun, dan seberapa banyak yang kita ada di tangan dan kita miliki, bahwa dalam hidup semua manusia akan ada di satu titik buntu, titik terendah, titik tersakit dalam hidupnya. Lebih-lebih orang yang di mata Tuhan, dikasih Tuhan, dalam jalan Tuhan, banyak sakit, banyak luka yang semua orang, siapapun saudara, bukankah pandemi ini kita ada di dalam situasi itu? Orang bisa punya banyak harta, orang bisa punya banyak pengaruh dan kuasa, dan pada waktu virus itu datang, gak ada artinya saudara. Tetapi saya mau katakan, dalam hidup semua manusia akan ada di satu titik buntu, titik terendah, titik tersakit. Perhatikan, tetapi reaksi dan tindakan kita menentukan hasil dan apa yang akan terjadi. Kita bisa ada dalam suatu titik yang buntu, titik terendah, titik tersakit, titik sangat terluka, entah di keluarga, di gereja, di pelayanan, di bisnis saudara. Tetapi reaksi dan tindakan kita menentukan hasil dan apa yang akan terjadi. Bitter or better, pahit atau sesuatu yang baik. Apa saja, catat ini saudara, saya membantu saudara ada beberapa poin yang saudara dengan mudah untuk mencatatnya. Apa saja dan siapa saja yang membuat kita mendengar yang salah dan menjauhkan kita dari kebenaran itu harus kita singkirkan. Apa saja dan siapa saja, thing or people, apapun dan siapapun itu. Kalau itu menjauhkan kita dari kebenaran, kalau itu membuat pendengaran rohani kita salah di dalam pemikiran, kita harus singkirkan. Disingkirkan bukan dibuang saudara, dikesampingkan. Jangan anggap itu penting. Kenapa? Agar kita bisa tetap mendekat dan menyembah Yesus, itu yang pertama. Dan juga kita tetap punya komitmen yang benar. Komitmen di dalam kehidupan pribadi dengan Tuhan, komitmen di dalam komunitas kita. Karena apa saja yang menjadi penghalang untuk kita mendengar yang salah, menjauhkan kita dari kebenaran, itu akan menghalangi kita dan kita harus singkirkan. Perempuan ini bahkan, saya pakai bahasa kekinian, tidak sensi dan tersinggung dengan apa yang murid dan Yesus katakan. Dia tetap mendekat dan menyembah. Apa hasilnya saudara? Mujizat. Anaknya yang dirasuk setan sembuh dengan cara yang ajaib. Saya mau katakan, di depan saudara tulisan, mari kita baca sama-sama saudara. 2, 3. Jangan biarkan rasa sakit yang selalu memimpin untuk saya bertindak benar. Ulang, jangan biarkan rasa sakit yang selalu memimpin untuk saya bertindak benar. Tunggu nanti ada masalah, tunggu ada kehebohan, tunggu ada rasa sakit. Baru kita kembali dekat dengan Tuhan. Kita kembali kepada komunitas yang benar. Kita kembali untuk minta dibimbing. Kita kembali untuk, yang saya katakan, bertindak benar. Perempuan Sirofenisia itu mengajarkan kita. Dia tidak menunggu rasa sakit untuk dia dipimpin bertindak dengan benar. Yang percaya katakan amin. Kisah yang kedua yaitu Markus 10. Mari kita baca saudara. Ini tentang anak muda yang kaya. Udah muda, kaya, gagah kali ya saudara. Jomblo berkualitas mungkin. Seperti itu ya, intermezzo. Jadi anak muda yang kaya. Mari sama saudara, sudah perhatikan frase-frase kata yang saya tebalin, saya bold di situ.
Karena ada hal-hal yang tersembunyi, yang detail, yang luar biasa. Ini sekalian saya membagikan bagaimana kita membaca firman Tuhan itu jadi asik, saudara ya. Markus 10 ayat 17, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Jadi Yesus itu lagi jalan, saudara. Ini anak muda tidak ada di dalam agendanya sebenarnya. Saudara nangkep ya latar belakangnya, dia lagi buru-buru istilahnya gitu ya. Kemudian datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut. Hebat kan saudara? Di hadapannya ia bertanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kelihatannya hebat dong ya, sungguh-sungguh nih. Ayat 18, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Loh, jawabannya aneh lagi nih saudara Tuhan Yesus. Saudara tahu gak, kadang-kadang tuh Tuhan atau orang-orang yang cinta kepada kebenaran tuh bahasanya tuh aneh-aneh gitu saudara. Dan saudara perlu peka untuk menilai itu. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Enggak kapujiang orang di sini katakan saudara, Yesus enggak langsung, oh hebat ya, saya baik, enggak. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Saudara dimanapun kau ada, sampai saat ini di masa yang paling sulit, Yesus itu memandang saya dan saudara dan menaruh kasih. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu. Lalu berkata kepadanya, kepada anak muda yang kaya itu, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Harta di surga itu apa? Hidup kekal, saudara. Tuhan Yesus berkata begitu. Kemudian datanglah kemari, setelah terima itu kamu akan dapat harta di surga. Datang kepada Yesus dan ikutlah aku. Jawaban Tuhan Yesus membuat anak muda yang kaya terkejut, saudara. Anak muda yang melakukan seluruh hukum Taurat, dia katakan udah dari sejak muda aku kerjakan itu. Mendengar perkataan itu, ia anak muda yang kaya itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Alkitab mencatat sebab banyak hartanya. Jangan berpikir orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk surga. Tuhan Yesus tidak suka orang kaya. Salah saudara, jangan cepat. Kembali lagi telinga kita mesti peka mendengar, menilai. Nah anak muda yang kaya itu sama-sama bertelut tadi kita baca. Dan datang kepada Yesus, bahkan dia melakukan hukum Taurat secara sempurna. Hanya saudara, sayangnya dia taat karena hukum, bukan taat karena cinta. Saya suka pakai bahasa kata cinta, saudara, lebih tajam daripada kasih. Ya, dua-duanya bagus lah. Dia taat karena hukum, taat karena aturan, taat karena ingin berkat dan takut kutuk, taat nanti ada belalang pengerip, belalang pelompat kayak satria baja hitam dah saudara ya, berubah gitu. Ya saudara, ketaatan yang karena hukum bukan taat karena cinta. Saudara yang punya anak, saudara pengen gak anak saudara taat karena cinta? Ada atau tidak papa mama, anak-anak muda, apakah engkau tetap taat dengan peraturan orang tua? Kalau taat karena cinta, ada atau tidak ada orang tua, dia akan tetap taat. Amin. Saya berdoa generasi seperti itu yang menjadi anak-anak saudara. Yang kedua saudara, dia mengenal Yesus yang baik sebagai yang baik. Kata dia, itu engkau yang baik. Bukan sebagai penguasa tunggal. Ada bahasa kata Tuhan itu bahasa aslinya adalah kurios. Tuan. Bos, komandan, penguasa tunggal. Artinya Tuhan yang bisa menyentuh dan meminta apa saja dalam hidupku. Ada banyak orang-orang saudara di masa pandemi ini, dalam tanda kutip, disentuh dan diminta sesuatu yang paling dia kasihi. Dia tetap, dia setia, bukan hanya datang kepada Yesus tapi mengikut Yesus. Saya berdoa saudara juga pada posisi yang sama. Bandingkan dengan Sakeus. Begitu Tuhan Yesus ngomong, aku mau ya makan di rumahmu. Gak disuruh saudara, Tuhan aku kasih hartaku ya, orang yang dirugikan tak bayar 4 kali lipat. Saudara, pertobatan itu selalu mendatangkan perbuatan yang doing extra mile. Saya ingat dari anak yang keras, pemberontak, menyakiti banyak orang. Begitu saya ketemu kasih karunia, kasih Yesus saudara, sampai teman-teman sekolah saya kaget. Saya ketemu dengan kasihnya tanpa syarat. Dan tanpa Tuhan minta, saya beri yang terbaik apapun yang dia sentuh dan dia minta dariku. Kiranya hati yang sama ada di dalam hati saudara saat ini. Saudara, saya mau katakan harta itu sama dengan hati. Hah? Kok gitu?
Yes, Matius 6:21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Uang, harta itu sama atau katakanlah equal atau sejalan dengan rasa kasih, rasa cinta, saudara. Kalau saudara mengasihi pekerjaan Tuhan, keuangan saudara, harta saudara juga akan tercurah di situ. Kalau saudara mengasihi keluarga saudara, pasangan saudara, maka harta dan keuangan saudara juga tercurah ke arah itu. Kalau saudara mengasihi komunitas di mana engkau ada, kita nggak hanya sekedar bicara dia butuh nggak ya, dia perlu nggak ya, cuma nanya saudara. Tapi waktu hatimu ada di komunitasmu, di hatimu ada di dalam seorang, maka di situ keuangan dan hartamu. Saya selalu bersyukur untuk apa saudara ya, semua yang Tuhan kerjakan selama masa pandemi. Ada orang-orang selalu menyegarkan roh saya, anak-anak rohani yang bahkan jemaat yang selalu menyegarkan. Pastikan kau punya komunitas yang benar ya. Nah saudara, mari belajar paham daripada reaktif. Saat kita memahami maka kita tidak menjadi reaktif. Pemahaman, catat ini, adalah jalan menuju kedekatan. Bahkan waktu kita paham, kita tidak gampang bereaksi, saudara, apalagi meledak marah. Saya sedang terus minta untuk Tuhan tolong di dalam ledakan emosi, ledakan temperamental. Ya, belajarnya dengan apa? Bukan harus sabar, harus kendalikan, bukan. Saya harus meningkatkan pemahaman kepada setiap hal, setiap orang, setiap keadaan. Karena di mana kita paham, kita tidak menjadi reaktif. Contoh dengan anak-anak. Tiba-tiba dia menjatuhkan barang dan kemudian patah. Kita, kamu ya kenapa begitu ya? Wah, itu padahal maksud dia apa? Baik. Oh tadi sebenarnya aku berpikir, aku tuh mau ambilin gelas minum supaya papa mama, kakak, tante, om bisa minum. Cuman karena ya dia masih kecil, jadi pemahaman membuat saudara mengerti dan tidak reaktif. Bukan menekan emosi negatifnya, bukan menekan kemarahan, tapi lebih meningkatkan pemahaman. Yang percaya katakan amin. Saudara, apakah Yesus benci dengan orang kaya? Orang kaya akan masuk neraka? Enggak, saudara. Yohanes 10 ayat 10, terjemahan NLT mengatakan, the thief purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give, perhatikan, to give them a rich and satisfying life. Yesus tidak anti kekayaan dan orang kaya. Tokoh-tokoh Alkitab adalah orang kaya, tetapi saudara, yang Yesus berikan adalah kekayaan, berkat, tetapi juga satisfying life. Ini dua hal penting. Ada banyak orang yang melimpah secara berkat, jasmani, harta. Tetapi apakah memiliki kehidupan yang tenang, yang satisfying, yang konten, puas karena kebaikan Tuhan? Atau engkau sedang diliputi dengan ketakutan, kekhawatiran. Nanti kalau anakku besar gimana? Kalau menikah dengan mantu yang tidak sayang, saya akan ditelantarkan. Nanti kalau saya jadi ada banyak ketakutan-ketakutan. Pada saat ada satu bagian yang seperti anak muda yang kaya itu diminta, disentuh oleh Tuhan, padahal Tuhan mau beri a rich and satisfying life. Poin apa yang kita belajar dari anak muda yang kaya? Dikatakan tadi hanya satu lagi kekuranganmu. Saudara, temukan satu-satunya hal yang menghalangi kedekatanmu. Milikilah hati yang melepas, releasing heart. Saudara, ada banyak orang punya 10, baru hilang 1, diminta 1, terganggu dan lupa ada 9 yang dia miliki. Begitu kena masalah, semua orang dimarah, semua hal disalahkan. Kata-kata kutuk keluar bukan dengan kata-kata berkat. Kritik ini, kritik itu. Nah, sikap hati yang memegang hidup kekal di atas semua. Itu yang harus anak muda yang kaya itu miliki, dan saya dan saudara miliki. Sikap yang menghargai apa yang jangka panjang lebih dari yang cuma sementara. Yang ketiga, prinsip yang kita belajar, Tuhan Yesus ngomong gini, datanglah kemari dan ikutlah aku. Banyak orang yang datang, banyak saudara, kami mengalami dalam pelayanan. Orang datang pada saat yang sulit, dalam keadaan yang sangat rendah, pada waktu ingin mujizat, ingin hidup yang nyaman, tetapi perhatikan catatan di depan saudara, tetapi sedikit yang tetap ikut. Datang dan ikut, itu menunjukkan komitmen untuk tetap dekat. Ada banyak yang datang, tapi apakah kita follow Jesus, follow the truth? Banyak orang datang, tapi apakah semua saya dan saudara mau tetap mengikuti kebenaran di dalam kehidupan saya dan saudara?
pilihlah untuk selalu bertumbuh, bukan kambuh. Saya ulang, pilihlah untuk selalu bertumbuh, bukan kambuh. Bertumbuh di dalam kedekatan kita dengan Tuhan, bertumbuh di dalam karakter, bertumbuh di dalam kerohanian kita, bukan kambuhan, saudara. Selalu ada masa-masa nanti up and down, kambuh lagi. Tapi pilihlah untuk selalu bertumbuh. Mari kita buka, saya ada di akhir-akhir khotbah saya, saudara, Ibrani 4 ayat 16, itu dalam bahasa Indonesia masa kini, saudara. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadap Allah yang memerintah dengan baik hati. Allah akan mengasihani kita dan memberkati kita supaya kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Dikatakan mari, sebuah ajakan. Mari dan penuh keberanian. Mungkin ada saatnya saat ini engkau yang sedang merasa gak layak. Aku banyak salah, aku ini kotor, aku ini gak layak. Ingat, engkau seperti perempuan Sirofenisia. Tuhan, aku punya banyak semua tapi ada kekosongan dalam hatiku. Jangan jadi anak muda yang kaya, meninggalkan Yesus dengan kecewa. Tapi ikuti ajakannya. Datang kepada Yesus dan ikut Yesus. Panggil dia, undang dia menjadi penguasa, masuk dalam hatimu, menjadi tuan, kurios dalam hidupmu. Miliki hati yang melepas, memilih yang terbaik dari yang baik. Dalam kehidupan ini kan kita akan selalu ketemu dengan yang baik. Yang baik belum tentu yang terbaik, saudara. Awasi pergaulanmu, awasi kerohanianmu di masa-masa yang tidak mudah ini. Martin Luther mengatakan satu hal yang quote-nya atau kata-kata bijaknya memberkati saya secara pribadi. I have held many things in my hands and I have lost them all. But whatever I have placed in God's hands, that I still possess. Apa saja yang Martin Luther pegang, apa saja yang saya dan saudara pegangin, itu yang paling kita suka. Hanya satu, itu Tuhan Yesus ngomong kepada orang muda yang kaya itu. Tapi apa saja yang saya pegang, saya kehilangan semua itu. Tetapi setiap hal yang kita taruh di tangan Tuhan, kita taruh keluarga, kita taruh anak kita taruh pasangan kita taruh hamba-hamba Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Taruh pelayananmu di tangan Tuhan. Engkau dalam keadaan sulit karena harus online, tidak tahu secara pasti apakah seluruh kawanan domba setia di dalam ibadah. Taruh itu di tangan Tuhan. Dan Martin Luther katakan, apa saja yang saya taruh di tangan Tuhan, itu tetap saya miliki. Miliki hati yang melepas, memilih yang terbaik dari yang baik, supaya kita punya kemerdekaan untuk terus dalam kedekatan bersama Tuhan, dalam keluarga, dalam komunitas saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tetapi Roh Kudus akan terus memeluk kami, berbicara, membawa kami untuk lebih mendekat. Seperti Ibrani katakan, penuh keberanian datang selalu dekat dengan Tuhan. Kami adalah kunarion yang diangkat menjadi anak. Kami bukan dapatnya remah Tuhan. Kami dapatnya roti. Ampuni kalau kami suka remah-remah dibandingkan roti yang Tuhan sediakan. Di masa yang tidak mudah, di masa-masa pandemi ini, hamba-Mu mengangkat tangan dimanapun kami sedang beribadah. Kunjungi kami pribadi lepas pribadi, tinggallah dalam hati kami pribadi lepas pribadi, supaya kami tetap dekat. Dan kami punya telinga yang bisa menilai dengan benar setiap perkataan-Mu, perintah-Mu, teguran-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk 76 tahun Indonesia merdeka. Angkat derajat bangsa ini, muliakan bangsa ini karena anugerah-Mu. Kami berdoa kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran menteri sampai pemerintah di daerah. Tuhan, Kau bekerja. Terima kasih untuk perubahan-perubahan dalam pandemi ini yang semakin baik. Kami minta mujizat supaya ada jalan keluar. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami yang harus sekolah daring, sekolah online. Mereka jarang bisa bergaul dengan teman-teman mereka. Roh Kudus, jadilah sahabat bagi mereka, memeluk mereka. Berkati gereja di mana kami digembalakan. Berkati Bapak Gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan.
supaya mereka tetap kuat dan ada di ladang pelayanan dan kakinya tidak goyah. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat. Kiranya berkat Allah Bapa di surga mengalir dalam kehidupanmu. Tuhan menghadapkan wajahnya bagimu. Persekutuan dengan Tuhan Yesus, penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Jadilah berkat dimanapun kita ada. Jadilah jawaban dimanapun kita diutus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Sampai jumpa saudara, Tuhan memberkati kita sekalian.